Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka menyarankan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution agar mengirim anak-anak nakal ke pondok pesantren. Sebagaimana saya baca di liputan6.com, beda dengan Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak ke barak militer, Gibran mengusulkan Bobi memasukkan pelajar bandel ke pondok pesantren. Saya ingin berpendapat tentang pernyataan Mas Wapres ini. Yang pertama, saya ingin tegaskan, pesantren sebetulnya bukan tempat tampungan anak nakal. Ini salah betul. Selama ini kita sudah salah menganggap kalau pesantren itu tempat menampung anak-anak yang nakal, yang orang tuanya sudah nyerah di rumah. Sebetulnya, pondok pesantren adalah tempat bagi anak-anak yang hendak belajar agama, belajar diniyah. Makanya ada kalimat diniyah salafiyah, yakni mempelajari kitab-kitab klasik, sumber-sumber hukum Islam, belajar ilmu alat dan lain sebagainya. Tentunya ini kan bukan buat anak nakal, tapi buat anak yang betul-betul ingin menjadi ahli agama. Karena kalau ingin menjadi ahli agama, tidak bisa dengan sekolah biasa, madrasah biasa, mesti ditempuh dengan pendidikan pondok pesantren. Termasuk juga hifzul Quran, menghafal Al-Quran. Menghafal yang benar itu di pondok pesantren. Dan harus memiliki guru yang bersanad, dengan sanad yang mutasil. Guru yang punya guru juga, yang keilmuannya itu mutasil, bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian berbagai macam disiplin ilmu yang lainnya yang juga dipelajari di pondok pesantren. Kalau kita masih punya stereotip pesantren itu adalah tampungan anak nakal, inilah yang terjadi hari ini. Ketika kemudian kita dihadapkan dengan fakta, kok anak-anak pesantren nakal gitu. Ada anak pesantren yang maling kotak amal misalnya kan, anak pesantren yang bandel. Ya ini sebetulnya nggak bisa menyalahkan pesantren, karena memang sebetulnya kita yang juga salah gitu. Anak-anak yang orang tuanya sudah nggak sanggup mendidik di rumah, lantas kemudian dikirim ke pesantren, tidak mau tahu, pokoknya tanggung jawab pesantren. Akhirnya pesantren yang ketempuhan. Kadang-kadang kalau anak itu belum berubah, masih nakal saja, orang kemudian punya pandangan negatif dengan pondok pesantrennya. Kok pesantren itu santrinya sedemikian rupa? Akhirnya yang dalam tanda kutip dapat nama jelek itu pesantrennya. Orang nggak mau tahu. Seakan-akan kalau anak pesantren mesti kayak malaikat misalnya. Sampai sedemikian rupa. Dan kadang-kadang yang dari rumahnya nakal sampai ke pesantren juga sulit dibina. Kadang-kadang mempengaruhi temannya. Temannya yang tadinya baik-baik saja dipengaruhi, akhirnya kabur-kaburan dari pesantren. Iya, di satu sisi nggak mungkin pesantren menolak orang tua yang menghantarkan anaknya. Dalam tanda kutip mungkin anaknya bandel. Pesantren nggak akan mungkin nolak. Pesantren saya saja, apapun kondisinya kita terima anak tersebut. Tapi mbok kita juga mesti berpikir adil gitu. Sebetulnya pesantren itu bukan tampungan buat anak nakal. Tapi betul-betul harus kita pahami sebagai sebuah lembaga pendidikan. Di mana orang kalau sudah mau masuk pesantren berarti dia mesti menjadi ahli agama. Mendalami agama dengan benar. Walaupun tak melulu agama yang diajarkan di pesantren, mata pelajaran umum juga diajarkan. Artinya anak-anak dapat dua-duanya, agama dia dapatkan, ilmu-ilmu umum juga dia dapatkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mengapa saya tidak sepakat kalau anak bandel dalam tanda kutip itu ditaruhnya di pesantren? Karena pesantren nggak punya pirantinya untuk membina, mendisiplinkan santri sampai sedemikian rupa. Buat anak-anak yang berkebutuhan khusus kelewat bandel ini, pesantren nggak punya pirantinya. Kewenangan kiainya terbatas. Kewenangan pengelola pondok pesantren, ustadz-ustadznya terbatas. Ketika ada santri didisiplinkan kemudian dipukul, nanti viral. Apa jadinya kan?
viral kemana-mana, pesantren lagi yang kemudian disalahkan. Saya ingin sampaikan kepada pemerintah, pesantren tidak punya piranti, tidak punya fasilitas untuk membina anak-anak yang dalam tanda kutip bandel dan berkebutuhan khusus. Nggak ada pirantinya. Ustadz-ustadznya juga takut nantinya kan, kena undang-undang perlindungan anak lah, dan lain sebagainya, ketika berusaha mendisiplinkan santri. Apalagi zaman sekarang ini apa-apa viral. Saya lebih sepakat misalnya ada pesantren khusus rehabilitasi, ada pesantren khusus dibina oleh negara untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Bagus. Pesantren yang juga bekerja sama dan dibina oleh negara untuk merehabilitasi orang dengan gangguan mental misalnya. Kemudian pesantren bekerja sama dan dibina oleh negara untuk merehabilitasi anak-anak yang suka tawuran, yang sudah ngelem misalnya, atau malas sekolah, atau kecanduan game online, dan lain sebagainya. Tapi ini pesantren dalam tanda kutip khusus, yang juga memang dibina oleh negara dan dibiayai oleh negara, karena butuh tenaga pengajar yang profesional, jumlah tenaga yang memadai, dan dengan fasilitas yang juga memadai. Saya justru sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau KDM, yang kemudian membina anak-anak yang dalam tanda kutip bandel, korban pergaulan bebas, misalnya korban geng motor, korban narkoba, korban game online, dikirim ke barak militer untuk pendidikan khusus, di mana di sana mereka tidak dihukum, mereka hanya dididik dengan wawasan kebangsaan, dengan disiplin, mungkin semacam SMA Taruna lah barangkali. Itu sangat bagus. Mengapa saya katakan bagus? Karena di sana ada fasilitasnya, ada pirantinya, ada tentara-tentara yang memiliki disiplin keilmuan di bidang itu. Mereka adalah orang-orang yang terlatih, yang bisa melatih anak-anak kita. Mereka sudah punya kurikulum yang memang dikuasai. Jadi anggap saja anak-anak kita dititipkan di sana seperti SMA Taruna, dan itu bagus sekali. Nah, kalaupun kita dihadapkan dengan kontroversi sedemikian rupa, nah berarti negara harus memikirkan ini, harus punya lembaga pelatihan khusus, lembaga pembinaan khusus, yang juga menurut saya melibatkan TNI juga, yang kita nggak sebut sebagai barak militer misalnya, atau khusus sekolah tertentu, guna merehabilitasi anak-anak kita yang menjadi korban pergaulan bebas tersebut. Apa yang dilakukan oleh KDM adalah sebuah langkah maju. Inilah kepemimpinan yang sesungguhnya, jiwa pemimpin sesungguhnya begitu. Apa yang bisa dilakukan hari ini untuk mengeksekusi dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita? Ya sudah, kirim pendidikan dengan disiplin militer, kan bagus di sana. Jadi saya sangat sepakat sekali dengan program ini. Nah, kalaupun hari ini muncul persoalan, pemerintah harus menjawabnya. KPAI, Komnas HAM, DPR, eksekutif harus menjawabnya. Sediakan fasilitas pendidikan yang memadai untuk anak-anak kita yang dalam tanda kutip menjadi korban kebandelan ini. Berikut kita menyimak ceramah beberapa waktu yang lalu. Nah, kita butuh formulasinya kayak apa? KPAI nggak punya solusi, Komnas HAM nggak punya solusi, iya nggak kira-kira? Awas loh, jangan ujuk-ujuk anak nakal harus ke pesantren, ketempuan orang pesantren. Saya kadang kesel sama orang tua tuh sekilit. Anaknya nakal, nggak bisa lagi dididik orang tua, mentok, anterin ke pesantren. Di pesantren biang kerok dia, Bu. Akhirnya pesantren tertuduh ketiban tahlil kan? Pesantren macam apa itu kok santrinya nakal? Padahal emang nakal lagi dari sononya. Orang tuanya udah nyerah. Makanya saya nggak setuju kalau rumusnya anak nakal kirim ke pesantren, salah itu. Walaupun pesantren punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita, betul nggak? Punya tanggung jawab. Tapi bukan berarti dalam tanda kutip pesantren itu tampungan anak nakal. Pesantren itu bukan tampungan anak nakal, tapi pesantren itu tempat mendidik anak-anak kita. Betul nggak kira-kira? Agar berilmu, agar menjadi anak yang beradab, berakhlak, berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu
ilmu umum atau ilmu dunia. Itu rumus pesantren. Nah, hari ini alhamdulillahnya Pak Deddy Mulyadi itu punya solusi. Apa itu? Kirim ke barak militer. Karena Indonesia ini negaranya belum perang. Karena negaranya belum perang, tentara kan nggak banyak perang, kan begitu? Nggak ada perang. Maka tentara dibantu mendidik. Dididik di barak militer. Dengan cara apa? Disiplin militer. Nggak boleh bawa HP. Nah ini udah keren. Udah nggak boleh bawa HP. Kemudian tidur jam 8 malam. Nggak boleh begadang kan? Bangun sebelum subuh. Tahajud kan? Kemudian latihan lari, push up, berenang, dapat ilmu wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dari Pak TNI, dapat ilmu tentang rambu-rambu hukum dari Pak Polisi, kan begitu. Alhamdulillahnya, ada yang baru seminggu 2 minggu di sana langsung tobat. Emaknya datang langsung sujud di kaki emaknya. Oh, ternyata selama ini saya salah. Sampai berbusa emaknya nyeramahin anak, anaknya gak sadar. Tapi begitu dimasukkan di sana dan disadarkan, nggak boleh lagi main game online, boro-boro pegang HP aja nggak bisa. Di situ sholatnya didisiplinkan. 5 waktu di masjid. Bangunnya subuh. Jam 4. Iya, Belajarnya didisiplinkan. 6 bulan targetnya. Pulang ke rumah, mudah-mudahan anak-anaknya sudah bisa berubah semua. Karena begini, otak kita ini kayak komputer perumpamaannya. Udah banyak virusnya. Nah, kalau sudah banyak virusnya, maka komputer itu kalau sudah kebanyakan virus kan ngehang, betul nggak? Begitu dia ngehang, untuk memperbaikinya diinstal ulang. Nah, persis begitu. Anak yang kecanduan game online, kecanduan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, itu caranya install ulang. Diputus dengan berbagai macam virus yang lama, diinstal ulang, kemudian dibina kembali. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Nanti Bapak nih orang Kanwil HAM, ada nggak hak-hak yang terlanggar sebagai? Ada Pak, tadi kami sudah dialog dengan mereka. Malah mereka diberikan hak-haknya. Ya. Kewajiban pendidikan malah Malah dapat hadiah-hadiah tadi. Iya. Kan karena problemnya, Iya. ini kan sekarang ini satu, guru kalah sama murid. Iya. Dua, orang tua kalah sama anak. Ya kan? Ya, Di ya. jalan juga petugas kalah sama mereka. Karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak. Takut salah. Betul. Hanya menurut saya, apa yang dilakukan itu bagus kan, dan kalau bisa diberlakukan secara nasional. Karena orang tuanya nggak perlu ngeluarin duit dari kantongnya, itu negara yang bayar. Sepatu dibeliin, baju dibeliin, tas dibeliin, makan dikasih. Orang enak apa? Ada bakat ke depannya, dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, kan begitu? Dengan disiplin yang dimilikinya itu. Nah, ini saya setuju sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah antisipatif. Orang tua itu mesti mengkhawatirkan. Karena kalimatnya khawatir itu lebih bahasa negatif ya. Makanya saya lebih menggunakan bahasa hendaklah orang-orang itu mengantisipasi. Alladzina di sini siapa ya? Kita orang tua. Mengantisipasi lau taraku, seandainya, sekiranya dia meninggalkan min khalfihim, generasi sesudah mereka, dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Lemah fisiknya. Kan begitu tuh. Yang anak-anak nakal kan lemah fisiknya. Gara-gara minuman keras dan narkoba kan lemah fisiknya. Suruh lari sudah cengap-cengap. Kan begitu. Lemah ekonominya, melarat, fakir ya. Karena mengapa? Nggak punya sumber daya manusia. Nggak ada kualitas diri. Akhirnya hidupnya miskin. Pada akhirnya kita cuma mewariskan kemiskinan dan kemiskinan lagi. Karena mengapa? Anak-anak kita nggak berilmu, nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan, nggak ada sumber daya manusia. Lemah intelektualnya, dan lebih parah lagi,
lemah imannya. Udah susah, goblok, miskin, nggak beriman pula, lengkap sudah penderitaan itu. Lengkapan. Nah ini makanya Allah mengingatkan kepada kita, orang tua harus waspada. Hati-hati kata Allah kalau bahasa kitanya. Jangan sampai kalian meninggalkan generasi yang lemah. Harus meninggalkan generasi yang kuat. Nah generasi yang lemah itu apa identifikasinya? Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Generasi yang lemah itu generasi yang jelek, adha'us salah, menyia-nyiakan sholat. Nah makanya kalau masuk barak militer, maghrib suruh sholat, isya suruh sholat, subuh bangun sholat, zuhur sholat, asar sholat. Selama 6 bulan 5 waktu dia sholat, didisiplinkan, pulang udah kebiasaan dia sholat, malah negor bapaknya yang menunda-nunda waktu sholatnya. Wattaba'us syahawat, dan generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Ya tadi, minuman keras, narkoba, pacaran, seks bebas, kan begitu? Tawuran, geng motor. Parahnya lagi kalau sampai menghamili anak orang. Nah, ini zaman yang mengkhawatirkan bagi kita, Bu. Pergaulan bebas, pernikahan dini, kan begitu. Nah, saya ingin sampaikan karena kita ini sebagai orang tua, yang pertama bagaimana cara kita membina anak-anak di masa efek bandwagon ini. Jadi yang pertama, tanamkan kepada anak itu skala prioritas, mengedepankan kebutuhan bukan keinginan. Nah ini butuh keteladanan dari orang tua. Karena begini, kadang-kadang kita ini lebih kepada keinginan bukan kebutuhan. Sebetulnya rezeki yang Allah titipkan kepada kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul tidak? Tapi menjadi kurang kalau memenuhi keinginan kita. Ya apa ya? Keinginan yang gede itu bukan kebutuhan. Saya ambil contoh sederhana. Bangsa-bangsa maju seperti Eropa, Amerika. Mereka kalau nggak sanggup pesta ketika menikah, nggak sanggup hajatan, nggak sanggup pesta, mereka cukup mengumpulkan keluarga dan teman, sekitar 10-20 orang, nikah di tempat ibadah, habis nikah, langsung bulan madu ke hotel dia. Itu bangsa Amerika, Eropa tuh begitu. Padahal mereka negara kaya loh. Income per kapita rakyatnya jauh dibandingkan orang Indonesia, kan begitu. Orang di sana itu penghasilan paling rendah per hari itu 1 juta loh. Udah miskin itu di Amerika, 1 juta per hari itu udah miskin. Nah orang Indonesia 100.000 per hari udah gede. 100.000 sehari itu udah UMR itu. Tapi mereka begitu, kalau nggak punya modal daripada berhutang, mending mereka nikah di tempat ibadah. Habis nikah daftar, ngurus pendaftaran, habis itu sudah mereka bulan madu. Kalau punya duit ke Bali dia bulan madunya. Jangan dikira yang ke Bali itu sugih-sugih semua, belum tentu. Nah orang Indonesia ini maksa sewa taruh 100 unit, undangan 1000 undangan, waduh mewah, semua serba mewah. Habis itu ngutangnya kemana-mana, ngarep pulang modal malah tekor. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Coba kita identifikasi, kita kan otokritik buat bangsa kita sendiri kan. Orang Indonesia ini baru juga kerja, gaji paling 2 juta sebulan, dikumpul-kumpul, ditabung-tabung. Begitu sudah banyak, malah beli iPhone. Kan goblok itu, Bu. Dia capek kerja, gaji cuma 2 juta, dikumpul-kumpul, malah beli iPhone. Apa dia nggak bisa beli handphone Cina aja gitu kan? Yang sama aja penggunaannya, betul nggak kira-kira? Baru juga diangkat menjadi pegawai P3K. Sudah belaga nyicil Avanza. Yang harga cicilan Avanza itu sudah sama dengan gaji P3K dia. Ya tekor dong, kan begitu? Ini masalah di kita.
Ngumpulin duit bertahun-tahun, begitu duitnya banyak, hajatan di gedung, pesta mewah, habis pesta mewah tinggal di kontrakan. Utang belum kebayar di mana-mana, ini kan masalah. Dan penyakit orang Indonesia itu begini, kalau ngutang gula kopi ke warung tetangga, begitu punya duit jajannya ke Indomaret. Ini penyakit ini penyakit. Pantesan warung tetangga bangkrut semua. Diutang gak bayar-bayar. Nah, kita harus mendidik anak-anak kita prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, saya belajar begini dari siapa? Dari ibu saya. Ingat nasihat masih kecil itu. Ya, namanya anak kecil kan. Mak, nak TV. Ya, bahasa kampungnya begitu. Mau pengen TV. Ibu saya pintar jawabnya. Ada duit, nak, buat beli TV. Tapi duit yang ada ini untuk beli beras. Kamu mau nggak nonton TV tapi nggak makan, kata ibu saya. Ya nggak tahan lapar, ya udah nggak jadi beli TV. Jadi nggak punya TV. Ya kalau sekarang punya lah, kalau sekarang kan. Dia nggak punya TV. Sepeda juga begitu. Kepengen kayak orang-orang tuh punya sepeda. Mak, nak sepeda, pacak, uji mak. Tapi kamu duit buat beli sepeda ini buat beli beras. Kamu mau nggak makan tapi punya sepeda? Diberi skala prioritas kebutuhan. Nah, hal begitu kan mendidik. Oh, ternyata kita harus mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang pertama. Makanya mengapa Cina itu penduduknya 1,5 miliar tapi hidup semua. Dan Cina itu menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia sekarang. Karena apa? Karena pemerintahnya menegakkan disiplin ketat yang membuat mereka harus mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Makanya sedemikian rupa. Tidak ada boleh orang yang kaya kelewat. Orang-orang yang pamer-pamer hartanya disita. Kan begitu. Nggak boleh. Yang melampaui batas tidak boleh sedemikian rupa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mendidik anak-anak kita untuk mawas diri. Mawas diri bukan terobsesi. Mawas itu begini, kalau bahasa ibu saya begini. Halah kinai aban dipucok. Atau aban berjalan. Tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris ini, Bu. Ya. Halah kinai aban dipucok. Aban berjalan. Jangan lihat awan di atas. Tak perlu memperhatikan awan yang sedang berjalan. Mendung yang lagi jalan itu gak usah dilihat. Tundoi saja baik keting. Lihat saja jempol kaki. Jempol kaki itu dalam falsafah orang kampung, asal muasal. Kamu bukan siapa-siapa, nak. Ndak perlu ngukur baju orang, ukur bajumu sendiri. Nah, makanya ibu saya tuh istilahnya begitu. Ngapa yang kayak gitu tuh ingat saya, Bu? Karena dia sambil marah. Karena saya tuh nakal. Sambil marah, sambil ngebuk pantat. Ame dihisaru naklah lama dihisaru. Ame dihi miskin naklah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak, wis ket mbien. Dari dulu kita susah. Kalau kita miskin nak, dari dulu kita miskin. Nggak tumben jadi orang miskin, kata ibu saya. Nggak tumben jadi orang susah. Nggak usah kepengen punya orang. Syukuri yang punya kita. Itu maksudnya. Nah, itu tertanam. Karena ngapa? Saat saya sedang berbuat salah dan menghukum saya, ibu saya. Lalu ditanamkan doktrin itu. Jangan terobsesi dengan milik orang. Setelah tua begini, saya mikir, iya juga ya. Hidup yang paling indah itu mensyukuri punya kita. Bukan terobsesi sama punya orang. Ya, bapak-bapak di rumah, Bu. Sengsara bapak-bapak itu kalau terobsesi dengan bini tetangga. Betul nggak kira-kira? Ya sengsara loh bini orang. Awas dibacok suaminya. Kejadian di Madura kemarin kan? Sama lakinya disabet mati dua-duanya itu. Ya salah dia. Ngapa dia lakukan itu? Itulah mengapa keluar pepatah laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif akan lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Iya kan? Ya sembelih orang, jangan macam-macam.
Karena laki-laki tuh begitu, Bu. Bininya udah cantik nih bini. Masih aja pengen yang lain. Betul nggak kira-kira? Jangan pernah terlalu gampang percaya kalau laki ngomong begini, "Mah, papa lebih suka mama sederhana aja. Gak usah dandan bah, natural." Pret, enak aja lo, cangkem belum ngomong. Iya, dia ngomong begitu sama bininya karena takut modal. Tapi begitu dia keluar rumah, yang dicari yang glowing, Bu. Iya, kan ada yang viral itu kan. Oh, bininya dipakai-pakein cadar. Wah, begitu ditanya, "Ngapa bini lo dipakein cadar?" "Istri saya, cuman saya saja yang berhak melihatnya. Tidak boleh ada laki-laki yang lain yang melihat wajah istri saya," kata dia. Selingkuh sama yang seksi dia malahan. Sampai cerai sama bini yang bercadar itu tadi. Laki-laki nggak bisa dipercaya kalau ngomong begitu mah. Kan begitu. Karena itulah penyakitnya laki-laki. Nah, sebaliknya ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu itu sengsara kalau pengen sama perbendaharaan tetangga. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga ganti mobil menggigil. Tetangga nambah motor gemeter. Atau kalau bahasa orang itu apa? Susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah. Nggak bisa hidup orang begitu mah, nggak bahagia. Kita tidak akan bisa bahagia ketika kita selalu terobsesi dengan milik orang. Nah, ajarin anak-anak kita jangan terobsesi dengan punya orang. Dia harus menghargai karya dia, menghargai diri dia, menghargai asal muasal dia. Karena begini, yang namanya rezeki itu yang ngatur yang pemberi rezeki. Betul nggak kira-kira? Dan rezeki orang itu tidak sama. Ketika kita merasa iri dengan rezeki yang Allah titipkan kepada orang lain, sejatinya kita bukan iri kepada manusianya. Sejatinya kita sedang protes terhadap yang maha pemberi rezeki. Karena Allah yang membagi semua. Dan rezeki orang itu tidak mungkin sama. Rezeki orang itu pasti berbeda satu sama lainnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang. Ajarkan kepada anak-anak di masa bandwagon itu, peduli lingkungan, peduli sesama. Jangan ajarkan flexing. Jangan ajarkan pamer. Kalau emaknya ngajarin pamer, anak-anaknya suka pamer. Kalau bapaknya ngajarin pamer, bapak lu nak, jenderal nak, kan gitu. Ngajarin pamer, ngajarin gumedek, kata orang Jawa. Merayeni, kan begitu. Merasa priai, merasa kedudukan tinggi, tidak low profile. Kadang-kadang mohon maaf. Mark Zuckerberg, namanya aja susah namanya dulu. Owner Facebook, WhatsApp ini, pakai WhatsApp kan? Facebook, WhatsApp, Meta, kan begitu? Salah satu orang terkaya di dunia, duduk di emperan, di trotoar biasa. Makan di emperan biasa, padahal orang terkaya di dunia loh. Atau yang Indonesia aja lah contohnya, Yusuf Hamka. Kalau bangun masjid gak tanggung-tanggung gitu, bangun masjid, korban, jalan tol aja punya dia. Negara kita ini ngutang sama Yusuf Hamka itu, bikin jalan tol itu. Ini anak angkatnya Buya Hamka, Yusuf Hamka itu. Tapi biasa aja pakai kaos oblong. Untung gak kaos partai yang dipakai dia itu. Pakai kaos oblong, sendal jepit. Kan begitu, nggak perlu flexing kan? Atau nggak usah jauh-jauh lah, Lampung aja. Yang suka jadi pendor kalau pilgub itu, pilkada. Nyonya Li aja. Biasa aja tuh. Jangan dikira kalau kita ke mall ada orang pakai sendal jepit. Itu orang miskin. Justru yang kaya-kaya itu kalau ke mall pakai sendal jepit, tahu? Iya kan? Cina-Cina yang suka ke mall itu pakainya sendal jepit, kaos oblong. Biasa aja. Tapi yang kemerintil ini, Bu, 5 jari pasang cincin semua. Kan gitu. Tas gonta-ganti, lagaknya udah kayak ratu kecantikan itu. Ya kadang-kadang kita ini jadi gemedek gitu. Kebiasaan pamer. Ya kita, karena kita mayoritas muslim, mental ini harus kita perbaiki. Jangan flexingnya yang dikedepankan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Enggak salah kalau kita ingin menikmati hidup sesuai dengan budget yang kita mampu, kan begitu. Kayak artis misalnya. Artis itu beli tas puluhan, harganya ratusan miliar, ratusan juta. Ada yang miliaran, berlemari-lemari. Mohon maaf, ada tas harganya 1-2 miliar. Isinya cuman minyak telon, minyak angin.
Paling banter iPhone kan gitu ya. Tasnya mahal banget. Dijejer di rumahnya sepatu. Ya budget dia, kemampuan dia. Ada artis yang beli bathtub itu sampai 3 miliar. Tahu bathtub kan, bak mandi itu? Wah, kita mau beli bak mandi ke pasar aja, Bu. 200.000 gede banget dapatnya. Mereknya anti pecah gitu. Mereknya anti pecah ya. Itu 200.000 udah gede banget itu. Bisa jadi kolam kecil buat anak bayi, itu bisa. Kan begitu. Tapi mereka buat bak mandi aja 3 miliar. Budget mereka, kemampuan mereka silahkan. Tapi yang salah itu bukan ketika mereka belanja sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka kan. Tapi yang salah ketika flexing, itu dipamerkan, itu masalah. Kalau kata orang bijak itu, jangan pamer hidup senang di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Bahkan jangan pamer nyamannya tinggal di rumah yang nggak kena banjir kalau orang lain lagi kebanjiran. Jangan pamer kesehatan di dekat orang sakit, itu nyakit loh Bu. Jangan pamer, oh tadi makan sate enak bener, dekat orang stroke. Jangan, nyakit yang begitu tuh. Termasuk jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ngenes yang jomblo itu. Kadang-kadang ini harus kita garis bawahi. Kadang-kadang pamer itu bisa menyakiti orang lain. Hati-hati. Makanya di media sosial itu boleh kita mereport kegiatan ya, mereport kegiatan agar nggak dikira orang sudah mati kan gitu. Ini orang ada tapi apa udah mati ya, nggak pernah ngepost di FB, di WhatsApp. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan diniatkan flexing. Jangan diniatkan pamer. Ada suami istri itu di Facebook ciuman, di Facebook dipamerin. Iya, si nyium kening, nyium pipi. Emang dia nggak punya kamar tah? Puas-puasin sono di kamar gitu. Karena yang begitu bukan attitude yang baik, bukan etika yang baik. Boleh mesra, wajib bahkan mesra itu. Tapi nggak perlu dipamerkan, nggak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Betul nggak? Nah, ini pentingnya ya. Baik, yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita itu yang keempat ya, bukan yang ketiga ya. Yang keempat, ajarkan kepada anak-anak kita itu agar bermanfaat. Jangan jadi beban bagi orang lain. Nah, ini ada prinsip hidup orang muslim itu begini. Tolonglah orang lain selagi kita bisa. Yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan sama kita. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 ini belum bisa maksimal, minimal ketiga, jangan ambil hak orang lain.